Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat-alat optik untuk memenuhi persyaratan tugas UTS Fisika yang disusun oleh saya sendiri, Mira Sintania, dari kelas TI 20B2 untuk memenuhi mata kuliah fisika dengan dosen pengampu Bapak Ari Yuneldi. Dalam alat optik terdapat beberapa contoh. Yang pertama ada mata, kacamata, kamera, loop, mikroskop, dan teleskop. Pengertian alat optik. Alat optik merupakan alat yang bekerja berdasarkan pembiasan dan pemantulan cahaya. Alat optik dibedakan atas dua jenis. Yang pertama alat optik alami, yaitu mata. Yang kedua alat optik buatan, yaitu kamera, loop, mikroskop, teropong, dan lain-lain. Mata. Bagian-bagian mata terdiri dari lensa, iris, pupil, kornea, otot akomodasi, syaraf mata, bintik buta, bintik kuning, dan retina. Fungsi dari bagian-bagian pada mata. Lensa. Lensa berfungsi untuk membentuk bayangan pada retina. Iris berfungsi untuk mengatur besar kecilnya pupil. Pupil berfungsi untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke dalam bola mata. Kornea berfungsi untuk melindungi mata dan membantu terjadinya pembiasan pada lensa mata. Selanjutnya, ada otot akomodasi. Berfungsi untuk menarik dan mendorong lensa mata sehingga lensa mata menebal dan menipis. Lalu ada retina yang berfungsi sebagai layer pada mata untuk menangkap bayangan yang dibentuk oleh lensa mata. Bintik kuning berfungsi sebagai bagian yang paling peka terhadap cahaya. Bila bayangan suatu benda jatuh pada bintik kuning, maka benda tersebut akan terlihat sangat jelas. Bintik buta berfungsi sebagai bagian yang tidak peka terhadap cahaya. Bila bayangan suatu benda jatuh tepat di bintik buta, maka benda tersebut tidak terlihat oleh mata. Selanjutnya, kacamata. Kacamata berfungsi dengan cara mengatur bayangan agar jatuh tepat di depan retina dengan cara menjauhkan titik jatuh bayangan pada penderita rabun jauh dan mendekatkan titik jatuh bayangan pada penderita rabun dekat. Kacamata. Jauh dekatnya bayangan terhadap lensa kacamata yang digunakan tergantung pada letak objek, jarak fokus lensa, dan kekuatan atau daya lensa. Kekuatan atau daya lensa dapat dirumuskan dengan rumus sebagai berikut, di mana P adalah kekuatan atau daya lensa dengan satuan dioptri dan F adalah jarak fokus lensa dengan satuan meter. Untuk mencari jarak fokus lensa, kita bisa mendapatkannya dengan menggunakan rumus sebagai berikut. 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S petik, di mana S adalah jarak benda ke lensa dengan satuan meter, dan S petik adalah jarak bayangan ke lensa dengan satuan meter. Kamera. Kamera merupakan alat untuk menghasilkan foto. Cara kerja kamera hampir sama dengan cara kerja mata, yakni cahaya masuk difokuskan oleh lensa dan kemudian ditangkap oleh retina yang merupakan sensor pada kamera. Rumus untuk mencari titik fokus pada lensa kamera sama yang digunakan pada kacamata. Bagian-bagian kamera. Lensa pada kamera berfungsi untuk membentuk bayangan pada film. Bayangan yang terbentuk bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Apertur berfungsi mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke dalam kamera. Film berfungsi untuk menangkap dan merekam gambar bayangan benda yang dibentuk oleh lensa. Rangefinder berfungsi untuk mengatur jarak lensa agar bayangan selalu jatuh tepat pada film. Dan diafragma berfungsi untuk mengatur besar kecilnya apertur. Selanjutnya ada loop atau kaca pembesar. Kaca pembesar merupakan alat optik yang sangat sederhana, terdiri dari satu lensa cembung yang berfungsi untuk mengamati benda kecil agar terlihat lebih besar dan jelas. Rumus untuk mencari pembesaran pada kaca pembesar baik untuk mata tanpa akomodasi maupun untuk mata berakomodasi maksimum sama dengan rumus pada lensa okuler mikroskop. Selanjutnya ada mikroskop.
Mikroskop merupakan alat optik yang digunakan untuk melihat objek-objek yang sangat kecil yang tidak dapat dilihat dengan mata. Cara kerja mikroskop adalah dengan memperbesar bayangan sehingga tampak lebih besar dan jelas. Mikroskop terdiri dari dua lensa cembung, yakni lensa okuler dan lensa objektif. Pembesaran pada mikroskop sama dengan perkalian antara pembesaran pada lensa okuler dengan pembesaran pada lensa objektif. Bagian-bagian mikroskop. Yang pertama ada meja preparat, digunakan untuk meletakkan objek yang akan dilihat. Objek diletakkan dalam kaca preparat dan dijepit di meja preparat. Yang kedua, cermin cekung, digunakan untuk mengumpulkan cahaya yang diperlukan untuk menerangi objek yang akan dilihat. Yang ketiga, lensa objektif merupakan lensa positif dengan jarak fokus yang kecil. Lensa objektif diarahkan ke objek yang akan diamati. Lensa okuler adalah lensa positif dengan jarak fokus lebih besar dari lensa objektif, sehingga berfungsi sebagai loop atau memperbesar bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif. Selanjutnya ada tombol fungsi pengatur jarak atau fokus yang berfungsi mengatur jarak benda agar bisa fokus. Perbesaran total mikroskop dapat dirumuskan dengan rumus sebagai berikut, di mana MOB sama dengan pembesaran lensa objektif dan MOK sama dengan pembesaran lensa okuler. Untuk perbesaran lensa objektif dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Untuk pembesaran lensa okuler dengan pengamatan tanpa akomodasi, kita bisa menghitungnya dengan rumus sebagai berikut. Sedangkan untuk pembesaran lensa okuler dengan mata berakomodasi maksimum digunakan rumus sebagai berikut. Dan untuk mengetahui panjang mikroskop yang dituliskan, kita dapat mengetahuinya dengan rumus sebagai berikut. Selanjutnya ada teropong atau teleskop. Teropong disebut juga dengan teleskop. Teropong merupakan alat optik yang digunakan sebagai alat untuk melihat benda yang letaknya jauh. Teropong dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada teropong bias, tersusun atas beberapa lensa. Yang kedua ada teropong pantul, tersusun atas beberapa cermin dan lensa. Untuk pembesaran teropong pada saat mata tidak berakomodasi dapat digunakan rumus sebagai berikut. Untuk pembesaran teropong dengan mata berakomodasi maksimum digunakan rumus sebagai berikut. Contoh soal. Yang pertama, berapa pembesaran mikroskop jika lensa okulernya memiliki pembesaran 10 kali dan lensa objektifnya memiliki pembesaran 4 kali. Pembahasan. Pembesaran pada mikroskop merupakan perkalian kedua lensanya, maka M sama dengan MOB dikali MOK. M sama dengan 10 dikali 4, maka M sama dengan 40 kali. Contoh soal selanjutnya. Yulisa yang menderita rabun dekat mempunyai titik dekat 50 cm. Jika ingin membaca dengan jarak normal 25 cm, maka berapa kekuatan lensa kacamata yang harus dipakai oleh Yulisa? Pembahasan. Diketahui jaraknya adalah 25 cm dan jarak bayangannya adalah min 50 cm. Tanda negatif menunjukkan bayangan bersifat maya di depan lensa. Ditanyakan kekuatan lensa atau P. Maka kita gunakan rumus 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S petik. 1/F sama dengan 1/25 dikurang 1/50. 1/F sama dengan 2/50 dikurang 1/50 disamakan penyebutnya sehingga hasilnya 1/F sama dengan 1/50. F sama dengan 50 cm. Jika dipindahkan ke meter maka menjadi 0,5 meter. Kemudian kita gunakan rumus P sama dengan 1/F untuk mencari kekuatan lensa. P sama dengan 1/F sama dengan 1/0,5, maka hasilnya adalah 2 dioptri. Jadi kekuatan lensa kacamata yang harus dipakai Yulisa adalah 2 dioptri. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.